Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Riri Memarhamah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi Public Relation tahun 2018. Saya akan membahas tentang antusiasme anak muda dalam merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia di masa pandemi. Universitas Nasional adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan kedua tertua di Indonesia. Panitia pertama bertugas menyelidiki bagaimana dapat mengaitkan kehidupan ilmu dalam bermasyarakat dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Leimena Siti Abdul, Universitas Nasional didirikan 15 Oktober 1949. Hari kemerdekaan atau biasa disebut 17-an adalah hari libur nasional di Indonesia untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan hari proklamasi kemerdekaan ini dengan meriah. Menjelang hari kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia selalu memberikan pidato kenegaraan di gedung MPR sebagai kegiatan yang sakral untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, Pasal 7 Ayat 3 mengatur tentang kewajiban mengibarkan bendera merah putih bagi setiap warga negara yang memiliki hak penggunaan rumah, gedung kantor, satuan pendidikan, transportasi publik, dan transportasi pribadi di wilayah NKRI, serta kantor perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri pada tanggal 17 Agustus. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai negara dan benua, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemik sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemik tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Dalam beberapa hari ke depan, bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sebuah momentum peringatan Hari Kemerdekaan yang biasanya diisi dengan berbagai kegiatan perayaan selain upacara bendera, berbagai lomba-lomba, menjadi kegiatan wajib yang dilaksanakan, bahkan suasananya sudah terasa dari sebelum puncak perayaan. Sebut saja lomba gerak jalan, panjat pinang, lomba balap karung, makan kerupuk, dan berbagai macam jenis. Dalam kegiatan lomba-lomba untuk menyambut hari kemerdekaan tersebut, biasanya masyarakat akan tumpah ruah turun ke jalan atau lapangan tempat berlangsungnya kegiatan meriah itu. Hingar-bingar perayaan ini akan memikat seluruh mata yang ingin menyaksikan secara langsung, bahkan ingin mengikuti kegiatan yang ada. Namun ada yang berbeda pada tahun ini. Perayaan semacam itu tidak lagi menjadi bagian HUT RI ke-76 pada tahun 2021. Hanya deretan bendera merah putih yang berjajar di depan rumah pun di tempat-tempat umum dengan dilengkapi baliho berbagai ukuran. Lomba-lomba ditiadakan. Kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian tak lagi diadakan demi menghindari peningkatan COVID-19 ini. Sebagai gantinya, perlombaan akan diadakan dengan menyesuaikan sistem online. Lomba yang akan diadakan adalah kompetisi make up dengan bertemakan Hari Kemerdekaan. Laki-laki maupun perempuan bisa mengikuti kompetisi tersebut dan dibuat sekreatif mungkin. Adapun waktu kampanye, tanggal 1-3 Agustus waktu pelaksanaan membuat ide, konsep, dan persyaratan. Tanggal 4-7 Agustus membuat desain untuk dibagikan di media sosial. Tanggal 8-16 Agustus mempromosikan dan membagikan brosur secara online melalui media sosial yang dipunya panitia. Tanggal 17-25 Agustus peserta mengunggah hasil karya yang dibuat. Tanggal 28 Agustus merupakan pengumuman pemenang dari kompetisi tersebut. Selanjutnya adalah tahapan kampanye. BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang akan memegang kendali atas semua proses kompetisi dari awal hingga akhir. Yang kedua, menyiapkan ide dan konsep dari hasil pemikiran panitia.
Yang ketiga, ide dan konsep yang dihasilkan adalah kompetisi make up. Yang keempat, panitia lantas membuat beberapa persyaratan bagaimana cara mengikuti perlombaan tersebut. Dan yang kelima, dari hasil musyawarah tersebut ditentukanlah persyaratannya sebagai berikut. Persyaratannya yang pertama adalah mahasiswa dan mahasiswi UNAS. Yang kedua, tema make up kali ini adalah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, tidak diharuskan untuk make up beauty. Yang keempat, peserta diwajibkan mengunggah video berdurasi maksimal 3 menit. Yang kelima, peserta harus mengunggah video tersebut di Instagram Reel. Yang keenam, akun peserta tidak boleh di private. Yang ketujuh, pemenang ditentukan dari jumlah view dan like terbanyak. Yang kedelapan, ketika mengunggah video tersebut, peserta harus menyertakan hashtagnya adalah kompetisi makeup UNAS. Berikutnya target brand awareness atau brand activation. Brand awareness dalam kampanye ini dibentuk dengan membuat sebuah logo dan nama acara. Selain itu dibuat juga warna dengan ciri khas dari acara ini, agar peserta bisa dengan mudah mengenali acara ini. Dengan harapan kedepannya acara ini bukan hanya menjadi kegiatan saat pandemi, tapi bisa berlanjut sampai seterusnya. Dan nantinya akan digunakan untuk wadah dalam menyalurkan karyanya agar dapat dinikmati sekaligus mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Target peserta yang disebutkan dalam kompetisi adalah mahasiswa dan mahasiswi UNAS dari tingkat pertama hingga akhir.